Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Iya, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 6 SD atau MI. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. 3. Siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Manfaat hewan. Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan, yaitu penghasil daging. Yang kedua, penghasil telur. Dan juga sebagai penghasil susu. Selain sebagai penghasil bahan pangan, hewan juga disebut-sebut sebagai penghasil sandang. Kalian tahu hewan apa itu? Iya, ulat sutra. Ulat sutra menghasilkan sutra. Kemudian domba. Domba menghasilkan kain apa? Iya, domba menghasilkan kain wool. Sapi, kerbau, kambing menghasilkan jaket kulit. Hewan juga sebagai penghasil pupuk organik, yaitu pupuk kandang. Selain itu, hewan juga sebagai penggembur tanah, yakni cacing tanah. Nah, apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Tahu namanya anak-anak? Iya? Iya, namanya adalah udang. Apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Untuk apa udang? Udang biasanya kita santap sebagai makanan yang sangat lezat. Nah, ini contohnya, sate udang. Apalagi, sedap. Ini adalah udang goreng. Nah, berarti hewan bermanfaat bagi kehidupan kita. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Bacalah teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanannya cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan bagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara.
Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Kelompokkanlah hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan di dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut. Nah, di sini sudah tersedia berbagai macam hewan. Ada beberapa hewan, mulai dari kura-kura, ikan, sapi, burung elang, paus, dan lain-lain. Kelompokkanlah hewan-hewan tersebut ke dalam diagram Venn. Nah, ini dia diagram Venn-nya. Kelompokkan hewan yang ada di dalam teks dan temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Jadi kita kelompokkan ke dalam kelompok beranak. Beranak itu hewan apa saja kamu tulis di situ. Beranak dan bertelur itu hewan apa saja, bertelur apa saja. Kita ambil contoh untuk yang beranak. Contohnya adalah kucing. Nah, contoh berikutnya beranak dan bertelur adalah ular. Berikutnya, bertelur saja. Apa ini hewannya? Iya, ikan. Jadi, nanti kamu isikan hewan-hewan lain yang ada tadi, kamu masukkan ke dalam diagram Venn. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Jadi tujuan dari hewan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah ovipar. Apa ovipar itu? Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tubuh ditutupi bulu. Yang ketiga, tidak mempunyai kelenjar susu. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar: burung elang, ayam, bunglon. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan: yang pertama, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki daun telinga. Yang ketiga, penutup tubuh berupa rambut. Jadi, hewan vivipar ini merupakan hewan mamalia atau hewan menyusui. Apa perbedaan bulu dan rambut? Bulu biasanya terdapat pada burung. Jadi helai-helai bulu yang terdapat pada burung itu namakan bulu. Sedangkan rambut itu seperti rambut yang ada di kepala kalian, itu namanya rambut. Jadi kalian harus bisa membedakan antara mana bulu dan mana rambut. Yang ada pada burung itu dinamakan bulu. Sedangkan yang ada pada tubuh kita, pada kepala kalian, pada permukaan kulit kalian, itu dinamakan rambut. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan vivipar: kucing, kambing, orang utan. Perkembangbiakan yang berikutnya, ovovivipar, adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur melahirkan. Contohnya, ciri-cirinya, telur berkembang di dalam tubuh induk.
Janin yang ada dalam tubuh telur mendapat cadangan makanan di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh induk dan keluar berupa anak. Jadi, hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar ini bertelur dan melahirkan. Telur yang ada di dalam rahim induknya berkembang biak, mendapat makanan cadangan dari dalam telur. Kemudian telur itu menetas tapi masih berada di dalam tubuh induknya. Apabila sudah menetas di dalam tubuh induknya, dia keluar berupa anak, bukan berupa telur. Jadi, dalam proses perkembangbiakan ovovivipar itu ganda, yaitu setelah bertelur, telurnya menetas di dalam rahim, kemudian lahir. Lahir sudah berupa anak. Contohnya, kadal, hiu, buaya, dan beberapa jenis ular, yakni ular sanca, ular boa, dan juga ular piton. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Ayo kita pelajari tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Kita mulai dengan negara yang pertama, yaitu Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata per tahun penduduknya. Jadi, sebagian besar penduduk Brunei Darussalam memiliki pendapatan yang tinggi karena gas alamnya. Negara yang kedua adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu,
pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit ramai di Asia. Thailand. Sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, dan serta transportasi juga turut berkembang pesat. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut. Sebelum kalian mengerjakan, akan saya beri contoh. Misal saya mengambil contoh, negara yang pertama adalah negara Kamboja. Sedangkan negara kedua adalah negara Filipina.
Negara Kamboja dan Filipina mempunyai persamaan. Di mana kita meletakkan persamaan dari kedua negara? Kita meletakkannya pada tengah-tengah dari diagram Venn. Apa yang sama? Kedua negara memiliki persamaan dalam bidang mata pencaharian penduduknya, yaitu dalam bidang pertanian. Informasi apa yang terdapat di dalam Kamboja? Kamboja hasil pertaniannya yaitu berupa karet. Sedangkan Filipina hasil pertaniannya berupa nanas, kelapa, dan gula. Jadi berikut saya berikan contoh yaitu antara Kamboja dan Filipina dalam segi kehidupan ekonominya. Untuk Kamboja, kehidupan ekonominya bergantung dari hasil pertanian karet. Sedangkan untuk Filipina, hasil pertaniannya berupa nanas, kelapa, dan gula. Apa yang sama dari kedua negara? Kita letakkan di tengah-tengah, yaitu mata pencaharian penduduknya pada bidang pertanian. Tugas untuk kalian lengkapi diagram Venn tersebut, bandingkanlah negara tersebut dari kehidupan ekonominya, tuliskan hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut. Jadi kalian mencari negara lain yang kalian bandingkan seperti contoh tadi. Kalian cari negaranya sebanyak 2, cari perbedaannya, cari persamaannya dalam hal kehidupan ekonominya. Kamu sudah belajar bagaimana cara membuat kesimpulan teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kamu akan mendengarkan gurumu membaca teks laporan dan mencatat faktanya. Simaklah dengan seksama teks yang akan saya bacakan. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Ada 2 kolom. Paragraf 1, yang berikutnya adalah paragraf 2. Jadi nantinya akan ada 2 paragraf. Kalian sudah siap? Saya akan memulai membacakan sebuah teks. Dengarkan dengan seksama. Judulnya adalah Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk di Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Itu adalah paragraf 1. Jadi itu tadi adalah paragraf 1. Sedangkan paragraf yang kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Itu adalah paragraf 2. Jadi, teks yang saya bacakan tadi terdiri dari 2 paragraf. Kamu cari kesimpulan dari 2 paragraf tersebut, masukkan ke dalam kolom atau tabel yang sudah tersedia. Selamat belajar. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.